juga ada pesantren mulai berdirinya kemarin. Hanya kira-kira waktu aktifnya beliau itu sekitar tahun 20. Ya. Kemudian setelah beliau wafat, ya, digantikan sementara ya oleh menantunya, gitu. Karena anaknya yaitu Pak Wahab masih mesantren di Sukamana. Mesantrennya tidak lama katanya, ya, cuma 4 tahun di Sukamana di antaranya. Waktu terjadi serangan dari Jepang ya, ke Sukamana, karena Jenderal Mustafa waktu itu diserang oleh tentara Jepang dan melakukan perlawanan. Pak Wahab katanya ini disuruh pulang, ya, disuruh pulang. Kemudian singkat cerita, Pak Wahab di sini cukup lama ya, melanjutkan estafet dari ayahnya sampai tahun 2000, ditemani oleh adiknya. Adik beliau yang paling buncit, adik beliau yang terakhir. Adik-adiknya banyak, ya. Adik-adiknya banyak. Pak Wahab yang paling besar, Ustaz Haji Zainal Muhsin. Pak Wahab yang paling besar. Nah, Pak Wahab punya anak, diantaranya Bapak pimpinan yang sedang sakit, ya, Bapak Profesor. Kemudian diantaranya lagi Pak Ii yang jadi ketua MUI, yang suka ada di depan, yang kemarin membuka Saud Jihad. Diantaranya lagi nanti kita harus tahu ada Pak Kiai Haji Tatang Mukhtar, itu wakil pimpinan bidang pesantren, ya. Masih ada adik beliau, siapa, ibu cucu yang sudah meninggal. Nah, diantaranya di sini, ya, anak-anaknya aktif di sini. Ada Pak Asep Iman, ada Pak Muhammad, itu yang ya, yang nanti akan bersama kita. Kemudian ada adik bapak pimpinan, ya, Ibu AA Ahadiah, Ibu AA. Nah, suaminya Pak Amas yang mendesain pesantren ini, itu wakil pimpinan bidang sarana, ya, wakil pimpinan bidang sarana prasarana pesantren. Jadi nanti kita akan mengenal keluarga besar pesantren Sukairah. Nah, kemarin tahun 2022 melaksanakan milad besar, ya, 1 abad pesantren Sukairah, ya. Alhamdulillah di sini sekaligus peresmian masjid ini. Masjid yang kita tempati ini adalah pusaka, namanya juga Masjid Pusaka. Artinya inilah pusaka pesantren. Awal adanya dakwah ini masjid, ya. Kemudian ada asrama. Tambah lagi bikin bahagia, bukan assalam yang ini, ya, ada assalam yang pendek sekali. Awalnya panggung, ya. Ini juga ketika saya kesini tahun 87 udah berapa kali renovasi, dan ini adalah bangunan yang terbaru, tapi tetap disebut Masjid Pusaka. Ya. Ini masjid, ya, punya sejarah yang luar biasa. Seluruh alumni di masjid ini. Para alumninya sudah tersebar ke berbagai daerah, ya. Mulai dari Kabupaten Tasik itu sendiri, Bandung, Purwakarta, Subang, ya, bahkan ada yang
alumninya ada di Sumatera, ada di Dumai, ada di Kepri, Kepulauan Riau, tersebar luar biasa. Ya. Halo. Di sini ada yang dari Sumatera nggak cuy? Nah ini dari Sumatera ya, sangat jauh sekali di sini. Siapa namanya? Ilham. Ilham dari Sumatera. Mau masuk ke mana? Teman. Ke Man ya. Man itu apa? Di situ apal ya. Madrasah Aliyah Negeri. Asramanya di mana? Al-Falah. Al-Falah ya. Ini dari Sumatera. Asli dari Sumatera. Berapa jam di kapal? Di kapal sejam. 1 jam ya. Di sini kalau ada santri yang dari Purwakarta lewat, ya, dari Jakarta lewat, terlalu dekat. Ya, ada yang lebih jauh. Oh, Kunaon nangis. Ya, itu betul. Di mana lembur? Di Tasik. Di Tasik Corik ya. Tapi silakan kalau mau nangis ya. Ya. Kenapa menangis? Tidak betah. Dari mana? Dari Tasik. Kalau ini kok senyum-senyum dari mana? Ini dari Sukairung? Tidak. Dari mana? Dari Sumatera. Sumatera aja senyum, ini dari Tasik nangis. Ya. Oh, coba yang dari Tasik, dari Kawalu, kalau ada sesuatu, misalnya ya, ayahnya meninggal atau sakit, bisa langsung pulang? Bisa? Jam 7 pulang, jam 8 sudah sampai? Coba yang dari Sumatera sakit belum tentu bisa pulang ya. Nah ini Pak Imdum ya, terima kasih. Tapi silakan kalau mau nangis, nangis aja ya. Itu tanda bahwa kita punya pertautan jiwa yang luar biasa antara kita dan ayah kita dan mama kita, yang harus kita jaga, harus kita pelihara ya. Tidak ada anakku di dunia ini ya, sosok manusia yang betul-betul mencintai kita dengan setulus hati ya, tanpa ada apa ya, tanpa ada kekotoran ya, tulus luar biasa, sangat bersih, selain ayah kita dan mama ya. Jadi kalau kita pergi ke pesantren ini ya, kita merasa kehilangan dan merasa sangat merasa sangat kehilangan sesuatu gitu dalam diri kita, itu sangat-sangat wajar. Karena yang kita tinggali itu adalah, yang kita tinggalkan itu adalah sosok manusia yang sangat mencintai. Tapi mereka bukan bukan membuang kita, bukan. Justru kalau kita betul-betul sayang, cinta sama mereka, ikuti keinginannya. Sebab mereka juga menahan dirinya ya, dari kahoyong nafsu nama alim papisa sadaya. Tapi menyuruh kita pesantren, berarti ini ada sebuah cinta misi namanya ya, bukan cinta birahi, tapi ada cinta misi untuk sebuah cita-cita. Oleh karena itu, maka ketika kita betah di sini, berusaha untuk membuat betah di sini, tapi bukan hanya betah, kita berusaha di sini menimba mutiara-mutiara ilmu di pesantren ini ya. Itulah hakikat kita mengekspresikan cinta kita kepada kedua orang tua. Itu
Jangan sampai orang tua cinta sama kita, kita cinta sama orang tua, tapi karena tidak ada dasar ilmu, di suatu hari nanti kita akan jadi musuh. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun sudah mulai jadi musuh. Dan banyak anak yang tidak tahu terima kasih. Ya, tadinya mah sayang, saking sayangnya waktu subuh tidak dibanguni. Ya, saking sayangnya terus diberi makan. Ya, akhirnya obesitas. Misalnya usia 17 tahun udah 2 ton misalnya. Kalau apa? Kalau kita paham ya akan arti cinta yang sesungguhnya, orang tua mesantrenin kita ke sini betul-betul atas dasar cinta mereka kepada kita semua. Ya, di suatu hari kita akan merasakan betapa bahagianya orang yang dapat ilmu. Ya, orang yang tinggal kita konsentrasikan di sini. Ya, alhamdulillah kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa melangkahkan kaki kita ke pesantren ini. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan pesantren ini, ya, untuk pesantren ini cahaya yang dengan cahayanya bisa menyeruak, bisa menerangi semesta. Tidak sedikit para alumni yang menjadi cahaya, ya, yang menjadi lentera di kampung-kampung halamannya. Itu di sini ada sebahagiannya yang sudah jadi alumni. Mereka merasakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengantarkan kami, Engkau telah mengantarkan aku ke Sukahideng. Andaikan aku tidak diberi ilmu oleh Sukahideng dan aku tidak diberikan petunjuk oleh Allah ke Sukahideng, aku tidak akan seperti ini. Kata seorang tua yang sudah jadi tokoh di masyarakat. Ya, maka sebagai tanda bahagia dan tanda syukurnya, singkat cerita, menikah, punya anak, dihormati di orang tuanya, di kampung halamannya, ya, punya anak, anaknya dikesinikan, ya, dikesinikan. Sekarang udah jadi Rois Assalam, ya, Muhammad Ridwan Syafi'i, gitu. Itu orang tuanya alumni, ya. Ketika pesantren di sini udah terlihat perkembangannya, wah hebat. Adiknya Muhammad Fikri Hambali dikesinikan, ya, terlihat perkembangannya, ya, Fikri Hambali. Adiknya lagi dikesinikan, siapa? Muhammad Lutfi Hanafi. 3 orang di sini. Satu sumber, satu alumni. Santrinya sudah 3 orang. Ini baru Assalam saja contoh. Jadi bukan hasil promosi, ya, bukan. Sukahideng. Coba di Tasik atau di Bandung, ya, ada pamflet pesantren Sukahideng, nggak ada. Terlalu banyak, ya, udah banyak para alumni. Anakku, karena di sini pembahasannya kita batasi saja mengenai sholat, ya. Sebelum kita sholat ada persiapan sholat, ya. Persiapan sholat diantaranya apa? Ya, berwudu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, dalam berwudu, karena ini bagian dari sholat, ya, bagian dari sholat. Maksud bagian dari sholat sholat itu tergantung kekhusyuannya akan prolog sholat, ya. Prolog sholat itu adalah wudu.
Kalau pingin sholatnya anakku khusyuk, maka wudhunya harus bagus. Ya, wudhunya harus bagus. Wudhu yang bagus itu adalah yang betul-betul syarat rukunnya diikuti. Bisa dibuka halaman 12. Nah, dalam berwudu, ya, ini sudah sebenarnya sebelum berwudu itu harus membersihkan diri kita dari najis dulu, ya, yaitu istinja. Maksudnya ketika kita mau sholat jangan sampai sudah kita berwudu kita kentut lagi, ya. Setelah kita berwudu kita pingin buang air kecil, setelah kita berwudu kita pingin buang air besar, maka sebelum berwudu bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Kalau kita pingin buang air kecil, silakan buang air kecil dulu. Nah, cara buang air kecil juga sama, ada prakteknya, ada bimbingan wahyunya melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wudhu ini anakku dalam Al-Quran secara mansus. Mansus itu apa? Secara tertulis, secara eksplisit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum, terus idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Betul? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalil tentang wudu di dalam Al-Qur'an. Itu. Jadi sebelum sholat itu ada wudu. Bagian dari wudu itu sebelumnya harus kita membersihkan dulu, ya, hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan wudu. Di antaranya itu, ya. Ada tata caranya. Kemarin saya melihat WC masjid. Ada santri baru tapi tingkat SLTP. Mau kemana? Mau ke WC. Mau kemana? Mau ke WC. Ada apa? Yang kampangan, ingin buang air kecil. Sok. Waktu gitunya, ya, dibuka. Ya, sambil jongkok. Terbiasa muridnya barangkali. Jongkok. Kebetulan saya waktu itu sedang membersihkan bak masjid. Ya, airnya udah bersih. Dia bertanya, "Pak, nuju ngabersihkeun muhun." Naros unggul teu ngiring mantosan ya. Bade naon sih? Bade ieu ke sakedap. Sok. Jadi ngocor tidinya tina pembuangan Anda ada mohon. Ya. Pas itu jongkok nih. Ya dia jongkok sepertinya kaku gitu ya. Tidinya weceng eta nama ombehna tina pembuangan dari bak ini udah dibuka kerannya tapi belum penuh, ya, akhirnya dari pembuangan. Karena saya di sana ya, saya lihat, mohon maaf ya, ini sanes porno sana ya. Misalkan ini kepunyaan dia ya, jadi dia begitu aja, ya. Ya. Aigos kumaha tuh daya mau menjelaskan. Kan begini ya, seharusnya begini. Ya. Misalnya ini apa? Ini gayung kan begini. Ini yang membersihkan. Ya. Coba energinya mohon, ya cair ya mohon, set. Oh iya kotor kan, kali jadi kotor. Ya, jadi
Ini sampai di sana Islam ya luar biasa ada. Yang kedua kedah naon tanah Nuh. Tanah Nuh teh saur pamamat mah waktu saya dengar selintas ngadehem. Nah pas cet aya deui gitu. Cet gitu teh. Jadi lamun teu ngadehem di dieu we kitu tanyangkrung. Kartos teu. Ini nih jangan dibayangkan, bayangannya jangan bayangan yang jelek ya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Natru, an-natru. At-tanahnu ini istilah dalam kitab ya. Yang kedua an-natru. Natru itu mengurut. Diurut. Jadi mengurut ya. Begitu. Ya. Mohon maaf ya, kalau CD kita, celana dalam kita ya, mohon pas dibuka, nah bau, dah asah henteu karena asah henteu apa tidak buang air kecil ke celana. Itu bukan tidak buang air kecil. Anda ketika buang air buang air kecil tidak sesuai aturan syariah. Jadi henteu ngadehem, henteu diurut. Taku lantaran henteu ngadehem teu diurut, pas tos dilancingan keluar teu karaos. Komo urangna keur batuk. Aya nu koh-koh wer cenah teh. Ya. Setiap batuk ceret, aya nu kitu. Lamun keur kamari ada. Ya. Teteh cenah abi menuju batuk ya dipempes we cenah. Cek orang tua santri. Bukan santri. Naon da cenah setiap kali batuk cenah mohon. Kampangan deui cenah sakedik kana lancingan jadi mohon. Ieu seueur cuciun cenah. Meser pempes we cenah. Jadi batuk itu bisa mengeluarkan. Makanya kita mohon kalau sedang paham tuh? Ya. Ada aturannya. Kenapa? Sok ayeuna urang pasti bau nya geus salat maghrib atau geus salat nya urang muka calana bau sok berarti salat tadi urang nyanak najis. Sah teu? Tak gitu. Ya. Wah, ini terlalu lama ya kalau saya harus bahas semuanya. Ini mah singkat saja ya. Kemudian di dalam wudu itu sebelum kan wudu itu yang tertulis dalam Al-Quran itu secara zahir hanya 4. Betul? Idza kumtum ila sholati pagsilu wujuhakum. 1 ghuslul wajhi, pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ada 4 rukun wudu itu. Itu ditambah oleh para ulama hasil kajian dari teks itu. Tadi idza kumtum teh cenah idza aradtum. Ya, apabila kalian ingin. Kalau ingin mah arada mah berarti nawa, berniat. Berarti wudu itu harus diniati wudu. Maka dicantumkanlah rukun yang pertama apa? Niat. Kemudian di sana ada apa? Pagsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian wamsahu biruusikum wa arjulakum. 1 apa? Pagsilu wujuhakum. Wa aydiyakum berarti itu di goslu. Betul? Wa aydiyakum berarti pagsilu wujuhakum wagsilu aydiyakum gitu wa aydiyakum. Terus wamsahu berarti apa? Dimashu. Mashu itu apa? Disapu. Wamsahu biruus. Biruus bukan ini syur, bukan rambut tapi kepala. Artinya yang diusap itu kepalanya. Paham tuh? Nah, di kepala ada rambut kan? Nah, gitu. Wamsahu biruusikum. Panjang lagi kalau saya harus bahas. Ya. Untuk wamsahu ruusakum gitu, tapi biruusikum. Sehingga ada tafsir, boleh sebagian, boleh begitu. Ya, boleh abdolnya semuanya. Itu begini. Kalau
prakteknya di antaranya. Nah, gitu ya. Satu kali cukup, 3 kali boleh ya. Kalau ini mah ini 3 kali, nanti ada di sini ya. Kemudian apa di sini, apa tadi, wamsau birusikum wa arjulakum, itu yang pokoknya. Nah, sebelumnya harus membasuh tangan dulu. Ini tangan dibasuh ya, yang akan kita gunakan sebagai gayung, sebagai alat untuk berwudu ya, membasuh tangan. Ini adalah saat yang paling tepat untuk mengarahkan jiwa dengan penuh kekhusyuan sambil mengingat Allah ketika kita membasuh tangan ya. Nabi bersabda, man zakarallaha fi awwala wudu'i tahura jasaduhu kulluh wa idza lam yazkurillah lam yathur minhu illa maudhi'ul wudu. Aduh, luar biasa hadis ya. Ketika seseorang zikir kepada Allah ketika wudunya ya, maka seluruh jasadnya akan bersih. Yang dibasuh mah cuman anggota wudu, tapi nilai kualitasnya dari praktek wudunya sama dengan mandi kalau kita betul-betul zikir ya. Apa zikir? Mengingat Allah. Jadi ulah motah keur wudu ya. Sok sanaos aya nu naros mah nyawaler saperluna boleh, tapi harus sudah mulai konsen berdasarkan hadis ini. Man zakarallaha awwala wudu'i tahura jasaduhu kulluh. So, ketika kita wudu, kita membasuh perut? Tidak. Kita membasuh punggung? Tidak. Kita membasuh paha? Tidak. Tapi kalau zikir, hakikatnya paha terbasuh, perut terbasuh, punggung terbasuh. Mana dalilnya? Tahura jasaduhu kulluh. Tapi syaratnya apa? Man zakarallah, anu selalu zikir ketika mengingat ya. Kemudian apa di sini? Di ini mencuci mulut. Mencuci mulutnya jangan dimasukin ke tempat cuci ya mulutnya. Cukup dengan apa? Berkumur sambil kita menggosok gigi. Dalil menggosok gigi di sini ditulis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ya inda kulli sholatin. Andai kata tidak memberatkan umatku, akan aku wajibkan kan bubuhan bisi ngaberatkeun gitu. Jadi weh mohon teu diwajibkeun, hanya sebatas sunnah. Oleh karena itu maka ketika kita wudu mohon jangan apa? Jangan dilewatkan ya menggosok gigi, kecuali kalau sudah masuk waktu, sudah berjamaah dilaksanakan, bisi teu kaburu berjamaah eta mah teu kedah ngagosok gigi ya. Apa hadisnya? Baca. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin ya. Inda kulli sholatin teh prakteknya maksudnya di dalam wudu ya. Kemudian yang ketiga anakku mencuci lubang hidung. Mak ya betul. Dalam istilah agama itu disebut apa? Istinsar, istinsyak, istinsar ya. Mohon nyingrek, cek bahasa Sunda mah nyingrek cai cang nyebrengkeun. Jadi begini gitu ya. Biasanya sama berkumur disatuin ya, disatukan. Sama berkumur. Paham tuh? Langsung ya. Ini kalau kita mau wudu secara ini bisa sakit ya. Pami di Mekah panas ya. Yang ini ya. Sudah satu kali. Kalau di Mekah bisi hese cai ya.
Pagsilu wujuhakum wa aydiakum. Ya. Udah ya. Cek paripawasna. Kan satu kali sah. Ari ieu mah wudu geus seep 2 bak can beres. Yo we kieu. Ya, namanya muaswisun itu. Ya, ada. Was-was itu ada apa? Ada setannya. Namanya teh walhan. Masa awas ya. Mohon maaf di sini kalau ada yang nama walhan diganti ya. Itu nama setan ya. Bisa aya, cung. Abdi walhan. Mohon. Punten digentos we lah ya. Ina ijazahna. Mohon. Itu nama yang suka ini. Ya. Mohon. Waktu saya mohon maaf ini ngobrol sedikit ya. Waktu saya mau berangkat haji ada yang memberikan bimbingan haji. Katanya kalau batal ketika tawaf batal wudu tayamum aja. Aduh, tayamum. Kayak ceng kumaha tayamum. Ya cenah usap we naon we gitu. Maksudnya bukan fikihnya, tapi yang terbayang dalam benak saya, wah tawaf teh hese itu. Ya. Pas saya melakoni tawaf, batal wudu, keluar aja teu kudu tayamum ngareuna. Di ditu keran monis. Keran anu anu di kitu teh geuning tah. Jugjug hurung sorangan geuning. Karena ini dia mah geus diputer-puter eueuh caina. Kakaraga ditu gitunya segitu saat sorangannya gitu deui ngocor deui gitu segera ka Mekah cobian ya gitu enggak sulit wudu itu ya masuk cuman kalau penuh ya wudu dina caket tong sampah teh ada tong buat apa aqua yang kosong gitu ya seperti tadi kieu terus ieu tong sampah gitu gitu sakieu ge bisa karena kantongkeun deui we tapi awasnya ulah ku teh botol ya bisinya teh botol ya teh kenging tuh di sini diungkapkan an Humrah maula Utsman akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwuduin ya patawadda fagosala kafai salah samarat ya dari Humran hamba sahaya yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Beliau menceritakan Utsman bin Affan meminta air ya da'a biwaduin wadu itu air wudu da'a biwadu sanes wudu da'a biwaduin ya meminta air wudu fatawaddoa pagosala kapaihi salah samarat tuh lalu beliau apa membasuh kaf telapak tangannya berapa kali salah samarat 3 kali nah ya ini keran 3 kali ya kemudian summa madmado berkumur madmado ya dibuang ya ulah ya si barase da cai eut ieu nya terus apa wastan saro summa madmado wastan saro jadi langsung berkumur jeung istinsar disatuin kartos summa gosala wajhahu salah samarot membasuh wajahnya
Berapa kali? 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yumna, tangannya yang al-yumna, yang kanan, ilal mirfaq, sampai ke sikutnya. Berapa kali? Mana? Summa ghasala yadahul yusra, yadahul yusra, al yadahul yusra, tangan kirinya, misla dzalik, 3 kali maksudnya. Summa masaha ra'sahu, kemudian menyapu kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'ben, ilal ka'ben sampai mata kaki. Al ka'ben itu al ka'b ya, salah samarat. Summa ghasala al yusra, kaki yang kuning nyetrum, kaki yang kiri ya, ada air ya, nyetrum. Terus apa? Misla dzalik. Summa qala, lalu berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu aku ini. Jadi yang wudunya waktu itu Utsman bin Affan. Oh. Ya. Summa qala Rasulullah sallam, lalu Rasul bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Luar biasa ya. Seorang sahabat Utsman bin Affan. Luar biasa ya. Anda tahu Utsman bin Affan? Siapa? Sahabat Khulafaur Rasyidun keberapa? Ketiga ya. Ketika dalam majelis, karena ya seorang sahabat waktu itu di samping beliau sebagai pemimpin negara juga sebagai ulama ya, ada ke majelisnya gitu ya yang hadir. Nah sebelum, coba ini orang seperti apa ya, kita bayangkan ya, misalkan saya Utsman bin Affan ya, ini para jemaahnya tiba-tiba hadir. Kata Utsman bin Affan, di matamu itu ada dosa ya, berwudulah gitu. Saya lihat di matamu itu ada dosa, berwudulah ya. Nah sahabat ini bertanya, Anda melakukan apa sehingga oleh Sayyidina Utsman disuruh berwudu? Apa? Ini mah ketika dia menuju majelis Sayyidina Utsman ya, misalnya orang itu melihat betis wanita, tadinya tidak sengaja, tapi dalam hati kita ada gitu. Jadi coba kualitas Utsman seperti apa, bisa melihat bahwa di matanya ada dosa, padahal dosanya hanya sebatas itu. Jigana lamun ayeuna aya sosok Utsman di dieu, da dosa wungkul. Lain sakedik meureun karya we barareuh. Ya, sebab naon? Dina Facebook udah ningali dosa. Saya membayangkan ya, kumaha kualitas, kan Sayyidina Utsman murid Rasulullah. Ya, sahabat yang ketemu sama Rasulullah. Ya, ini sedikit ya. Terus man tawaddoa nahwa wudu'i hadza summa qama, lalu berdiri, paroka rokaatain, lalu salat 2 rakaat ya. Paroka rokaatain bukan begini, wudu ya, wudu setelah itu ruku sanes kitu ya. Paroka rokaatain kita harus ngaji balagoh ya, maksudnya salat rakaataini ya. Lain 2 kali ruku. Nanti ada istilahnya majaz mursal ya. Terus wajah tu wajhi itu majaz mursal nanti di balagoh ya. Di sini harus belajarnya harus sampai balagoh ya. Kalau kita pingin ngaji sampai balagoh, kalau di sekolah di jurusan agama ada di kelas 3 balagoh. Tapi kalau di pesantren mah harus maralah mutawasitoh. Nanti ada ngaji balagoh ya.
Harus ngaji balaghah, sebab di dalam Al-Quran sangat banyak nuansa-nuansa balaginya. Sastra tuh, sastra Arab. Apa di sini? La yuhaddisu bihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min bihi. Ini sekaligus anakku ada apa? Istilahnya salat cek bahasa orang mana? Naon? Salat syukrul wudu ya. Jadi atas setiap kali wudu suka salat. Sahabat ada yang begitu ya. Jadi ada yang setiap kali sholat suka wudu, setiap kali sholat suka wudu, begitu. Jadi tengareunah lamun tos wudu tara di sholatan gitu, ya. Dulu ada sahabat, tapi awas ini bukan merupakan satu kewajiban ini, sunnah. Tapi justru thariqah itulah kadang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian setelah wudu jangan dilewatkan apa? Membaca doa. Coba dibuka halaman berapa? 14. Berdoa setelah wudu. Qala Rasulullah SAW, man tawaddoa, baca, fa ahsanal wudu'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Oh ya Allah, ya. Akan telah dibukakan untuknya samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Nah, di sini bertanya, saya tidak akan membahas pintu surga yang 8. Ngan aya pertanyaan, berarti pintu surga aya 8. Gitu. Samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyihima apa? Min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari mana saja. Karena ieu malah apa? Surah zahirah nawe, ya. Surah zahirah nawe heula. Maksud surah zahirah apa? Gambaran lahir. Kan salatnya memiliki 2 ya. Annalis shalah surah zahirah wa haqiqah batinah di dalam risalah Muawanah. Ya, bahwa salatnya memiliki gambaran lahir, kemudian hakikat batin. Ya, yang saya jelaskan di sini hanya gambaran lahir. Apa gambaran lahir teh? Seperti kita saksikan. Ya, barusan salat Anda, melihat atau kita juga takbir, ruku, sujud, tasyahud awal. Kalau subuh langsung tasyahud akhir, melihat. Nah, itu namanya surah zahirah. Di balik surah zahirah anakku ada haqiqah batinah. Ya. Aya nu kikituan tos we. Teu aya batinan teu manteng. Tapi ada yang langsung ke batin. Nah ini. Ya. Apa haqiqah batinah nantilah ya. Pokoknya kita surah zahirahnya begini aja. Ikuti aja. Jadi kita selesai berwudu ya. Terus gitu sambil mengangkatkan tangan. Bagusnya ke kiblat begini ya. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya, di hadis itu sampai sana. Mau ditambahin boleh. Waj'alni min ibadikas salih. Bahkan waj'alni soburon syakuran. Mohon ya. Ada, boleh. Nah, kemudian kita mulai. Maaf, tadi untuk perempuan. Kumaha cenah untuk perempuan? Sama. Ngadehem. Kumaha cenah nu diurutna? Ya. Nah, dalam istilah kitab, mohon maaf, nih ada istilah anah. Ya, bagian atas. Nah, rada dipencet. Ya, mohon. Ya, mohon. Ada dipencet. Prakteknya wudunya sama. Seperti, ya. Mohon. Jadi dalam praktek wudunya sama. Gerakan sholatnya anakku apa? Yang pertama kita mulai gerakan dalam sholat
Ya. Salat itu apa? As-shalah aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir. Tentu saja kita berniat, ya. Ya, kita berniat, mau dilapalin boleh, usolli fardhu dhuhri boleh. Ya, takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan bisa bersamaan dengan takbir, bisa sebelum takbir, bisa setelah takbir. Ini dalam riwayat Abu Dawud, tidak ditulis teks hadisnya. Ya, jadi begini. Allahu Akbar. Nah ini. Paham tum? Atau begini. Allahu Akbar. Ya. Atau begini. Allahu Akbar. Biasanya kita suka bersamaan, ya. Allahu Akbar gitu. Enggak usah panjang. Ya. Allah kepanjangan. Ya. Aya nu kieu Allahu Akbar. Gini hazwal mankibain. Mohon. Ulah kieu deui Allahu Akbar. Ya di sini. Mohon. Ya. Sunnah sambil ini. Kata madhab yang lain boleh begini. Sebab apa? Wajah tu wajhi apa? Qad nara taqalluba wajhika bisama pawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi bayangkan orang teh mun eukeur syatrul Masjidil wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ngan urang mah kan lain syatrul Masjidil Haram. Pas nu kabaca teh Persib kitu. Tak saur madhab Syafi'i mah harus tunduk. Dan cenah wajah man pawali wajhaka teh maksudnya mun bukan wajah ini, bukan. Dan seluruh ini maksudnya menghadapnya bukan harus ke syatrul Masjidil Haram. Masjidil Haram dari Indonesia ya ke sana. Ke sebelah barat. Lamun ti Madinah mah moal ka barat. Sanes. Ya. Ka selatan ka utara. Ti Madinah. Kartos kontenan ari di Mekah mah, ya. Oh, di Mekah mah dang nguriling ieu Ka'bah sadayana ngariung ka dieu. Ya. Lamun salat mah, lamun pas tos salat mah bubar ya. Lalu ada yang tawaf terus. Oh. Nah, paling enak ya kalau tawaf pagi hari setelah subuh. Agak kosong gitu. Ya. Oh, tawaf. Ya. Oh, minum dah aduh seger. Ya. Oh. Ini misalkan Masjidil Haram kemudian keluar, nah, di luar itu banyak makanan gratis gitu. Mengangkat kedua tangan kemudian bersedekap sidakep di dada ya. Mohon meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri begini. Nih tangan kanan ya di atas tangan kiri. Jadi sanes begini. Sanes. Kamu ini. Allahu Akbar. Sanes. Begini. Aya nu di dieu madhab Hanafi, ada yang begini Allahu Akbar di sini madhab Maliki, madhab Syafi'i mah di sini di atas dada. Ieu teh dada tadi atas dada teh lain di dieu sanes. Ini dada, ini disimpan di atas dada. Jadi begini. Ini madhab Syafi'i. Ya. Kalau ada yang begini Allahu Akbar madhab Hanafi. Kalau ada yang begini Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Ulah dikukuma itu madhab Maliki. Ya. Kalau Anda ke Arab ya ke Mekah semuanya terlihat. Ada yang begitu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi damai semuanya. Itu parasea, ya. Beda jeung di Indonesia parasea.
Ya. Enggak bertengkar ya. Tuh, di sini memandang tempat sujud. Ada hadisnya apa? La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fis shalah aw la tarji' ilaihim. Ya, dibaca. Kemudian membaca doa iftitah. Nah, di sini sudah saya bahas kemarin, ada seorang sahabat yang membaca doa ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saur Rasulullah beres salat, ya, awas, beres salat maksudnya. Faqala Rasulullah sallam, manil qail kalimata kadza wa kadza? Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan Allahu akbar kabira. Oh, berarti Rasulullah man teu maos doa ieu, tapi nu maos doa ieu mah sahabat. Oh, sahabat ngacung meureun bari reuas, luh sok sieun salah. Ya, tapi dah kedah jujur. Abdi Rasul ternyata dapat pujian. Qala rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Ajibtulaha, aku kagum karena bacaanmu itu. Kenapa? Putihat laha abwabus sama, dibukakan lagi karena bacaan itu pintu-pintu langit. Ini juga sastra. Maksudnya ketika kita takbir anakku lalu membaca Allahu akbar kabira, sudah, silakan kita di dalam benak pingin apa terbuka. Ya, begitu. Oh, kan orang serahkan ke Allah. Oh, ini siapa namanya tadi? Ilham, ya. Ilham diponis hukum mati. Ya, besok hari apa? Hari Kamis. Sholat 2 rakaat. Allahu akbar. Maca eta terbuka langit, ya Allah, serahin. Kata Allah, ya terserah aku. No isuk teh riung teh gempa tah di Sumatera teh. Mun gedung kejaksaanana runtuh. Ya, mun aya badai mun ya. Apa Al-Ghazona anu erek ngahukum matina ka bawah palin. Pokokna nu salamet teh bumi ilham jeung keluarga. Allah mah maha kuasa. Ya. Ini ada benar di dalam hadis begini, lain ceritanya begini, udah diponis hukum mati, kata dia tidak akan dihukum mati. Wah, demi Allah tidak akan dihukum mati. Ternyata iya. Besoknya apa? Yang apa tadi yang menuntutnya memaafkan. Sok saha anu membuat hatena jadi luluh. Gitu ya. Padahal orang tadi yang demi Allah itu orang biasa-biasa. Nah, turun hadis. Apa ya hadisnya? Jadi banyak orang yang akbar as'asna lau aqsama Allah la abarrahu. Jadi tidak sedikit ya orang yang kumel, as'as ya, lalusuh gitu ya, kumel, tapi lamun bersumpah kepada Allah, Allah suka menyatakan sumpahnya. Tadi orang tadi bersumpah tidak akan dihukum mati, ternyata iya. Caranya dengan Allah luar biasa apa? Iya, orang yang tadi menuntut hukum matinya memaafkan. Gitu, ya. Itu apa? Kita sholat bisa dijadikan alat dan bahkan harus dijadikan alat isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Nih mohon maaf karena waktu sudah siang, insya Allah nanti oleh panitia bisa dijadwalkan lagi. Pada dan belum selesai. Kenapa saya sengaja tidak muluk-muluk ini aja bahasnya ya, supaya ada bukunya masing-masing. Gitu. Karena kasihan ini Anda kalau tidak dibahas bisi aya anu terang terjemah. Hiji gitu anu kadua sugan we atuh sabada ieu mah urang tara pernah ngantunkeun Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, sok sanaos ieu sanes rukun. Coba ini mah lain urang ieu mah. Ibnu Umar perawi sok baca Ibnu Umar kumaha? Qala Ibnu Umar, pamataroktu, maka aku tidak meninggalkan hunna karena eta bacaan munzu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu zalik, sejak Rasulullah. Jadi Ibnu Umar mah sabada Rasul saha nu maca eta can?
Assalamualaikum. Saat tadi nu maca Allahu Akbar kabiro. Abdi Rasul. Salah, lain gitu ulun minggu. Hei. Kenapa Anda membaca sesuatu yang tidak aku ajarkan? Untuk itu Rasulullah mah tidak. Kalau kaki ajib betullah, aku kagum, baca terus. Maka sejak itu kata Ibnu Umar, aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini. Kalau Ibnu Umar saja tidak pernah meninggalkan bacaan ini, kau mau urang atuh. Ya, Ibnu Umar itu atau putra Umar bin Al-Khattab. Ya, yang terkenal perawi hadis. Perawi hadis yang paling banyak itu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, itu pemuda-pemuda sahabat Rasul. Orang-orang muda, ya, luar biasa. Siapa yang tokoh seniornya? Umar bin Al-Khattab, Al-Abbas, ya, Abu Bakar, itu mah tokoh-tokoh seniornya gitu ya. Ngan pemuda, nah santri unggul gitu, tukang mencatat hadis, ya. Nah, yang paling cerdas wanita siapa? Siapa? Iya betul, Sayyidah Aisyah. Coba aja tuh usia 9 tahun, ya, usia 6 tahun dinikahi oleh Rasul. Belum tahu apa-apa, ya, sudah ikrar Abu Bakar dengan Rasulullah bahwa ini ada informasi dari malaikat, ini adalah calon istrinya. Langsung aja dipinang ke Abu Bakar. Sedang main di toel dan geus halal. Ya. Padahal itu akan jadi apa? Akan jadi khazanah, akan jadi perpustakaan Islam. Ayeuna an Aisyah we, an Aisyah. Teu aya kan an Khadijah. Ya, sebab ketika Rasul menikah dengan Siti Aisyah itu sedang apa? Sedang apa? Rasul sedang mendakwahkan tatanan Islam. Ya, di tengah-tengah sibuknya gitu ya, mendakwahkan. Kalau Siti Khadijah mah kan Rasulullah di usia 25 belum jadi Rasul. Nah, awal dakwah wah di sana semua hartanya diberikan untuk Rasulullah. Ya. Ya, sampai ketika meninggal Siti Khadijah, lalu meninggal Abu Thalib, disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Wah, ini harus membahas sejarah ya nantinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, nanti kita bisa baca lagi. Ini ada doa iftitah yang lain, wajah tu wajhi ada Allahumma ba'id baini, boleh. Ya. Ini baru sampai apa? Baru sampai doa iftitah ya. Belum sampai salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya yakin di sini banyak yang sudah tahu. Mungkin apa yang saya jelaskan bagi sebahagian lah naon teu aneh saya. Boleh ya, silakan. Atau misalkan boleh kritik ya. Nah, salah silakan. Anda kejar saya ya, tidak akan kemana. Saya ada di rumah. Bahkan di sini pun ketika Anda mendengarkan ada hal yang kurang berkenan, boleh ada ngacung, Pak, langsung ya. Saya paling senang, paling tidak senang saya kalau masuk ke kelas tidur kan, atau tidak tidur ke tungkul we, gerseri teseri, nges keluar naon teu nyambung ya, begitu. Begitu. Nanti Anda akan tahu ya, gimana karakter saya. Kajaman gitu. Wudu heula, wudu keluar wudu heula mun geus beres barase teh meski kitu teh nunutan deui, astagfirullah ka dieu di dieu teh. Gitu ya. Kumaha yang ngobaranana ya, sare wae ari keur can aya guru mah wah jungjelng wah motah. Nah, pas aya guru mun ya, bismikallahumma ahya wa amut, kacau ya. Kalau putri enggak, putri mah aduh meni aralus saya gitunya. Perhatian anak teh. Tapi duka merhatikan duka henteu. Ya, maksudnya bukan begitu ya. Semuanya juga saya yakin mau belajar.
Oh, tapi kan perlu dibimbing, ya. Perlu di. Ada yang tidak suka tidak suka masuk kelas, teman saya. Eta mah mau map we, aktif di OSIS, dayana ge jadi anggota dewan. Mama map kan gitu ya. Oh. Aktif di OSIS, oh ieu mah pijadian anggota dewan. Mantak lamun anu aya anu aktifnya tara asup ka kelas, gawena teh mawa map we di sakola teh insyaallah jadi anggota dewan gitu. Ya. Oh. Betul. Ya. Aya anu puntennya, mohon pinter luar biasa, ranking kahiji, mohon, wah pinter. Tapi ketika diberi informasi, mohon maaf, bapak pimpinan suka lawatan ya ke berbagai daerah. Ente nyangut, badai ayah bapak, ente nyangut, terus hadir, teciga anu ieu, dia tidak begitu dihargai oleh masyarakat. Ya. Menurut saya, dalam hati saya ada alumni kan, Kang aneh cenah. Padahal mah pinter eta teh. Ah tebih jeung abdi oge. Cek saangkatanana teh. Ai anu saangkatanana mah eta ngobrolkeun ka abi, wah luar biasa. Abi mah cenah bakat ku bunga, bapak cenah mohon pangaosan di Jabodetabek, Jakarta, Bogor nya. Mohon. Eta pokona daerah Bekasi we di ditu. Mohon bakat ku binga, mohon bapak hoyong kulem di mana? Ku abdi mah disadiakeun wios ku abdi di hotel anu dipangmayarkeun. Eta mah biasa-biasa di dieu teh. Tapi manfaat ilmu. Saya simpulkan sebentar, berarti ta'zimul ilmi, ta'zim ahlul ilmi punya andil besar dalam manfaat kita nanti di masyarakat. Baik, Dum? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Neng pun Abu Sabaran itu 6:30. Terima kasih kepada Bapak yang menyampaikan materinya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Untuk sesi ini tidak ada tanya jawab ya. Kelihatannya pingin makan ya. Ya. Sesi tanya jawabnya nanti kalau ada Pak Dadan, itu Pak Dadan tuh ketua panitia ya. Ya. Nanti ada waktu lagi, kemudian waktunya leluasa, boleh sesi tanya jawab ya. Oh. Tapi syaratnya harus kenalan dulu. Ya, ini kan belum kenal. Udah siapa? Surya udah kenal sama itu? Tuh, encan sakitu deket. Astagfirullah. Surya kan dia. Surya. Kan dia saya. Kan dia itu saya. Satria. Ini Satria, ini Surya ya. Mohon dipadukan jadi Satria Surya. Asrama dari asrama Alpala itu can kenal sarua Alpala, astagfirullah. Ya, di mana kawin? Ciamis. Di Sumedang. Jauh ini dari Ciamis di wetan, ieu ti Sumedang. Palikulon, kasalaman. Dangukeun Rasulullah waktu ka Madinah akho as-sahabah, mempersaudarakan dua sahabat. Jadi di saudara-saudara ya. Bahkan ada sahabat yang punya istrinya juga diberikan satu gitu ya. Ini ada canarikah ya. Terima kasih. Ini punya Surya, punya Satria. Ini Satria, Surya, ini Satria ya. Ya, perlu diketahui oleh ahlul ardi, ini Surya, ini Satria ya. Assalamualaikum.
siswa baru dan siswa pindahan SMK KFT Dakwah Musim ditunggu kehadirannya jam 8 di MI Lama. Kemudian mengingatkan jadwal untuk jam 9 bimbingan putri di Masjid Jami, putra di Negeri Sebagian. Mohon kepada seluruhnya untuk dapat mengikuti acara tersebut. Jangan telat ya. Mohon bantuan juga kepada para pembimbing untuk bisa mengarahkan santri baru pada jam 9 nanti.